Ya, silakan. Pendengar, aku Joy dari Metro TV, pengen nanya aja Kak, Pak. Cid. Nah, ini kan apapun yang terjadi, laporannya sudah ada. Nah, itu apakah sudah ada pemanggilan? Dan kedua, persiapannya, strateginya seperti apa nih untuk melawan atau melanjutkan ke proses hukum selanjutnya? Pertanyaannya ditujukan kepada siapa, Jo? Kepada siapa aja lah Pak. Tim kuasa hukum atau dari terlapor? Boleh, misalnya? kalau untuk apakah sudah ada pemanggilan dari teman-teman itu, dan kuasa hukum mungkin bisa menjawab strategi untuk pemenangan berikutnya. Terima kasih. Pertanyaannya langsung aja ya. Bahwa yang dipersiapkan tentunya begini, kita menjunjung tinggi namanya penegakan hukum. Jadi kesiapan dari tim hukum tentunya akan mengawal kasus ini sampai dengan tingkat yang diperlukan. Lalu kemudian apakah sudah ada pemanggilan? Sampai hari ini belum ada. Nah, kita juga ini kan tahap-tahapannya bisa kita gambarkan. Pertama adalah setelah ini dianggap oleh penyidik yang menerima laporan tersebut bahwa ini memenuhi unsur hukum dan sebagainya, unsur-unsur seperti pasal 263, 264 itu terpenuhi, biasanya mereka akan menindaklanjuti dengan pertama adalah undangan klarifikasi dulu. Nah, ini sudah kuhab yang lama seperti itu ya. Nah, lalu kemudian setelah itu baru nanti akan dikaji kembali. Jadi nggak langsung pasti ini akan jadi perkara atau bukan, perkara atau tidak. Belum tentu jadi perkara. Kita nyikapinya dengan ya tenang-tenang saja. Artinya kita secara profesional saja menghadapinya. Ini kasus biasa saja. Apakah nanti unsurnya terpenuhi atau tidak, itu nanti tinggal dilihat hasil klarifikasinya dari pihak penyidik. Saya rasa itu jawabannya ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagaimana, Jo? Cukup? Ada lagi, silakan. Dari Kompas atau dari TV One, iNews, atau teman-teman dari media online, silakan. Ya, dari Rasis. Tolong ditunjuk apa mic-nya? Ya, saya dari Rasis Sabta mau tanya kepada yang dilaporkan, substansi yang dilaporkan itu apa? Yang dilaporkan yang terlapor itu apa sih? Maksud substansi untuk beritanya sendiri yang sudah terjadi dan jadi laporan dari Roy sendiri. Maksudnya dari substansi yang dilaporkan? Iya. Pasal yang dilaporkan. Pasalnya iya. atau apanya? Roy Suryo atau dari Demokrat? Roy Suryo melaporkan para terlapor ini apa? Yang dilaporkan ini apa? Materinya apa? Materinya ya. Oke, baik. Ini pertanyaan yang memang harus diperjelas. Ini keren nih pertanyaannya. Artinya karena ada dua laporan, ya. Satu laporan dari BPH Badan Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat, kalau nggak salah ya. Itu diwakili oleh Muhajir, pelapornya di sini yang diutus oleh partai, ya. Itu melaporkan pasal 263 ayat 2 dan pasal 264 KUHP. Ya, jadi berita bohong. Ya, untuk pasal yang dilaporkan dari Partai Demokrat. Laporan yang untuk Roy Suryo CS, bukan Roy Suryo CS, sorry. Roy Suryo secara personal itu adalah delik aduan absolut. Artinya pencemaran nama baik, terus fitnah. Terkait ijazah, ya, karena tadi malam saya juga bersama-sama satu frame sama Mas Roy. Jadi dia melaporkan fitnah dan pencemaran nama baik. Nah, yang akan kita hadapi nanti bahwa apakah betul status tersangka dari Mas Roy ini
itu bisakah dia melaporkan karena apakah masih memiliki nama yang baik, kan itu persoalannya. Tetapi apapun itu kita tidak mau berspekulasi, kita lihat laporan itu dan kita akan hadapi bait per bait, tahapan demi tahapan, mulai dari klarifikasi yang mungkin akan menuju ke tahapan lain. Tetapi besar harapan kami bahwa ini kami coba dan upayakan sampai klarifikasi, kita coba untuk menghadapi dan men-counter ini, ya, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Ade. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Untuk yang terakhir ya, ketiga ini, ada? Ya, silakan. Selamat siang, saya Diah dari cumi-cumi.com. Izin Bang, untuk ini kan kasus ini kan maksudnya secara tidak langsung membawa nama pendukung dari Pak Jokowi ya, secara tidak langsung. Tetapi ini kan banyak pendukungnya semua. Mungkin dari yang terlapor sendiri, persiapannya apa aja sih untuk nanti menghadapi laporan dari pihak Demokrat sendiri gitu? Apakah ada peluru-peluru khusus atau seperti apa Bang? Izin, mohon maaf. Terima kasih. Saya boleh ya? Terima kasih Mbak. Dari mana Mbak? Cumi-cumi.com. Cumi-cumi. Ya. Jadi saya mewakili istri saya ya. Yang jelas, pertama saya sudah serahkan ini ke kuasa hukum ya, Bang Ade dan kawan-kawan. Tapi dari sisi saya, dari sisi istri terlapor ya, sebenarnya nggak ada, kita nggak menyiapkan kiat-kiat apapun. Pasal yang dituduhkan ke istri saya kan ujaran kebohongan. Saya cuma bertanya, apanya yang bohong? Ya, malah saya tadi menjelaskan nggak sebaliknya tuh, yang bohong Demokrat atau AHY. Jadi saya sih berharap tadi, ya karena kan istri saya ibu rumah tangga. Kalau sebagai diehard Jokowi, ini very highlight level dewa ini. Ya, saya sendiri aja kadang-kadang beda pendapat tentang bagaimana cara kita menyayangi dan membela Pak Jokowi. Nah, Mbak Wi ini ya sebagai orang Medan, kita tahu semua lah karakter orang Medan kan straight to the point, tegas, keras kan gitu. Jadi ketika apa yang diupload oleh istri saya itu memang hobinya itu adalah aspirasi politiknya disampaikan lewat dia coba cari konten-konten yang bagus, entah itu di Facebook, entah itu di TikTok, entah itu di YouTube, yang sesuai dengan aspirasi politiknya. Apalagi ketika idolanya ya Pak Joko Widodo ya dihina dan difitnah dengan tuduhan ijazah palsu. Jadi ketika melihat ada konten dari kajian online ya, kajian online pun kemudian mengambil materi dari kanal YouTube Kontra Narasi yang berjudul dugaan 10 bukti indikasi SBY bermain di belakang di balik isu ijazah Jokowi. Itu judul, dugaannya ada. Dan istri saya nggak menambahkan, nggak mengurangi, hanya upload. Saya juga nggak tahu karena sehari dia itu mengupload lebih dari 5 konten gitu loh. Dan bagi saya biarkan saja, daripada setelah masak ya kan itu kerjanya, biarkan saja kan nggak mengganggu. Dan saya teliti apa yang diupload yang diperkarakan atau yang dianggap ujaran kebohongan, bahkan sebelum ini kan bukan ujaran kebohongan yang dialamatkan ke saya, fitnah, pencemaran nama baik, bahkan ada bisa menyesatkan masyarakat. Apanya yang menyesatkan masyarakat dari yang diupload oleh kajian online ini?
kajian online pun mengambil dari kanal kontra narasi yang sampai sekarang konten itu belum di take down di kanalnya sendiri. Kenapa yang punya produk tidak disomasi apalagi di LP? Kenapa istri saya yang mengupload yang entah untuk ke berapa puluh, berapa ratus yang sudah diupload kemudian di share ulang, kenapa kok istri saya yang jadi apa? Apa karena Sudirewo itu ada nama saya? Ya, saya memang anak sulung Mulyono, die hardnya Pak Jokowi juga. Jadi saya pikir yang saya sesali begini, saya sebagai aktivis juga sebagai jurnalis ya, ini ada hal-hal yang tidak bagus yang diajarkan oleh AHY dari Partai Demokrat ini. Ya, yang saya ingatkan harusnya AHY sebagai ketua umum mikirnya panjang untuk melakukan langkah hukum seperti ini. Karena ya, ini adalah relawannya Jokowi. Di kabinet Merah Putih ada Wapres Gibran sebagai putranya Pak Jokowi. Ya, secara ketatanegaraan kita ya, AHY adalah anggota kabinet Merah Putih, kabinet Indonesia Maju maksud saya, koalisi Merah Putih, di mana Demokrat ada di dalamnya. Ya, jadi saya pikir ya ini tidak sehat. Harusnya AHY kontrol diri. Boleh tersinggung tapi lakukan dulu cek dan recheck. Apakah konten istri saya itu benar-benar relevan disebut sebagai ujaran kebohongan, apalagi di dalam somasi yang beredar di sosial media ada kalimat yang di-bold oleh yang melaporkan seolah-olah itu narasi dari istri saya. Enggak, itu bukan narasi istri saya, itu dari kajian online. Nah, ini kan harus sebenarnya dicermati dulu, dikonfirmasi dulu. Saya kan punya Zaki Mahendra, Kamhar itu kenal saya, harusnya telepon saya kalau mama menganggap akun Sudirewi Budus MP yang itu adalah saya. Kenapa nggak telepon? Kan bisa dijelaskan tanpa harus melakukan cara-cara yang mengkriminalisasi seperti ini. Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.